Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun masih dalam masa pandemi. Ya, kita jaga kesehatan diri kita masing-masing dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak terpaksa sekali. Rajin cuci tangan. Nah, itu juga kan termasuk salah satu menjaga kebersihan, ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Sehingga ketika kita keluar dari rumah, pulang ke rumah lagi, jangan lupa cuci tangan dulu menggunakan sabun. Masker jangan sampai lepas. Itu, oke? Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya bilangan karena di SD, di MI itu sudah sering dibahas tentang materi bilangan. Oke? Kita lihat video berikut ini. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan mulai dengan materi yang pertama, yaitu bilangan. Ya, untuk materi bilangan ini nanti diharapkan siswa bisa menjelaskan urutan pada bilangan bulat dan pecahan, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan bilangan bulat dan bilangan pecahan, menyatakan suatu bilangan dalam bentuk pangkat, dan menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke, kita bahas materi bilangan ini. Bilangan, nah di sini kita nanti akan membicarakan dua jenis bilangan, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat di sini terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Sedangkan bilangan pecahan di sini ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal, dan juga ada persen. Oke, kita mulai pada bilangan bulat. Bilangan bulat pada umumnya ini dituliskan dalam bentuk garis bilangan. Di sini di sebelah kiri dari 0 ada bilangan bulat negatif. Di sebelah kanan dari 0 ada bilangan bulat positif, dan di sini ada pembatasnya yaitu bilangan 0. Bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, dan seterusnya. Maka di sini garisnya kita lanjutkan dengan tanda panah. Di sini artinya bilangan-bilangan ini masih dilanjutkan sampai tak terhingga. Demikian juga dengan bilangan bulat positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Bu, apakah 1000 masuk dalam bilangan bulat? Iya, karena di sini ada lanjutannya. Maka di sini 1000, 2000, 10.000 masuk dalam bilangan bulat positif. Tuh. Kemudian nilainya bagaimana? Semakin ke kanan, dari kiri ke kanan, kita geser dari kiri ke kanan ke sana. Nah, nilai bilangan itu semakin besar, atau sebaliknya, semakin ke kiri posisi bilangan pada garis bilangan, maka nilainya makin kecil. Contohnya di sini ada negatif 3 dengan 0. Kita lihat posisinya, negatif 3 berada di sebelah kiri dari 0. Makanya di sini negatif 3 nilainya lebih kecil daripada 0 karena posisi negatif 3 ada di sebelah kiri dari 0. Ini 0-nya di sebelah kiri, ada di sini ada negatif 3. Sehingga negatif 3 nilainya kurang dari 0. Kemudian yang kedua, 2 lebih dari negatif 7 atau 2 lebih dari min 7. Artinya bilangan 2 nilainya lebih besar dari negatif 7. Karena 2 ini posisinya ada di sebelah kanan dari
7. Dari negatif 7, dari negatif 7 kamu geser ke kanan terus sampai akhirnya pada bilangan 2. Itu sehingga 2 nilainya lebih besar dari negatif 7. Kemudian cara mengurutkan bilangan bulat. Sini. Untuk memudahkan mengurutkan bilangan bulat, terlebih dahulu kita kelompokkan bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Contohnya, urutkan bilangan-bilangan berikut dalam urutan naik. Nah, Bu Guru ngambil acak di sini. Ada 8, ada negatif 10, ada 3, 1, negatif 1, 4, negatif 7, 6, dan negatif 3. Kita kelompokkan terlebih dahulu. Nih, mana yang bilangan negatif? Bilangan negatifnya ada negatif 10, negatif 1, negatif 7, dan negatif 3. Kita urutkan sesuai nilainya. Nah di sini negatif 10 ada pada paling kiri, terus geser ke kanan lagi ada negatif 7, geser ke kanan lagi ada negatif 3, geser ke kanan lagi ada negatif 1. Kemudian yang bilangan positifnya 8, 3, 1, 4, dan 6. Kita urutkan 1, 3, 4, 6, dan 8. Baru kalau sudah seperti ini kita urutkan dalam urutan naik. Dari yang nilainya paling kecil, berarti negatif 10, negatif 7, negatif 3, negatif 1, 1, 3, 4, 6, dan 8. Ini kalau urutannya naik dari yang paling kecil ke yang paling besar. Tapi kalau diminta dalam urutan turun, kita mulai dari nilainya paling besar, 8, 6, 4, 3, 1, negatif 1, negatif 3, negatif 7, dan negatif 10. Hanya dibalik saja. Nah, kalau kita gambarkan dalam garis bilangan, urutannya seperti ini. Negatif 10, negatif 7, negatif 3, negatif 1, kemudian 1, 3, 4, 6, dan 8. Semakin ke kanan nilainya semakin besar. Itu cara mengurutkan bilangan bulat, baik bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Kemudian yang kedua ada bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan ketentuan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau B-nya 0, maka pecahan ini tidak dapat didefinisikan, tidak ada nilainya. Jadi B-nya syaratnya B tidak sama dengan 0. Ketentuannya A disebut sebagai pembilang, B disebut sebagai penyebut. Nah, contohnya di sini. Bu Guru punya 1, 2, 3, 4. Ada 8 kotak. Ada 8 kotak. Di sini diarsir 3, 1, 2, 3. Sehingga ditulis dalam bentuk pecahannya menjadi 3 per 8. Artinya 3 bagian yang diarsir dari 8 kotak yang ada. Terus yang 4 per 12. Di sini ada 1, 2, 3. 3 masing-masing, di sini 4, berarti ada 12 kotak seluruhnya. Ada 12 bagian, kemudian yang diarsir ada 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga dituliskan menjadi 4 per 12. 4 bagian yang diarsir dari 12 kotak yang ada. Tuh. Kemudian yang ketiga, kalau diarsir semuanya, ada 12 kotak diarsir semuanya, ada yang merah, ada yang hijau, sama. Sehingga di sini 12 per 12, seluruh kotak diarsir. Sehingga nilainya 12 per 12 ini nilainya sama dengan 1. Itu contoh-contoh bilangan pecahan. Kenapa dikatakan pecahan? Karena di sini dibuat dalam bentuk A per B. Nah, kemudian kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengurutkan pecahan.
Mengurutkan pecahan ini ada beberapa macam, beberapa jenis, beberapa kelompok ya. Mengurutkan pecahan biasa jika penyebutnya sama, 4/5, 2/5, 6/5, 3/5, 8/5, penyebutnya sama, semuanya 5. Nah, kalau penyebutnya sama, semuanya 5, kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja. Pembilangnya berapa? 4, 2, 6, 3, dan 8. Kita urutkan dari yang paling kecil. 2/5, 3/5, 4/5, 6/5, dan 8/5. Itu mengurutkan pecahan jika penyebutnya sama. Tuh, nah, kalau penyebutnya nggak sama gimana, Bu? Nanti ada caranya sendiri. Jika penyebutnya berbeda, di sini ada 2/3, 1/2, 3/4, 5/6. Caranya gimana? Kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK apa? Waktu di SD, di MI sudah ada kan ya? Kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya gimana? Bilangan, suatu bilangan yang bisa membagi 3, 2, 4, dan 6. Bisa dibagi oleh bilangan-bilangan ini. Nah, di sini bilangan yang bisa dibagi oleh 3, 2, 4, dan 6 adalah 12. 12 bagi 3 ketemunya 4. 12 bagi 2 ketemunya 6. 12 bagi 4 ketemunya 3. 12 bagi 6 ketemunya 2. Sehingga 12 ini merupakan KPK dari 3, 2, 4, dan 6. Nah, kalau sudah tahu KPK-nya, pecahan-pecahan ini kita jadikan per 12 semuanya. Ini biar jadi per 12 gimana caranya? Nah, 12 bagi 3 ketemunya 4. 4 kali 2 ketemunya 8. 12 bagi 2 ketemunya 6. 6 kali 1 ketemunya 6. 12 bagi 4 hasilnya berapa? 3. 3 dikalikan 3 hasilnya 9. Jadi 9/12. 12 bagi 6 berapa? 2. 2 kali 5 berapa? 10. Menjadi 10/12. 8/12, 6/12, 9/12, 10/12. Kita urutkan dari yang paling kecil. 6/12, 8/12, 9/12, 10/12. Kalau sudah urut seperti ini, kita kembalikan. 6/12 dari mana asalnya? Dari setengah atau 1/2. 8/12 dari mana asalnya? Dari 2/3. Setengah 2/3. 9/12 dari mana asalnya? 9/12 dari 3/4. Urutan berikutnya 3/4. 10/12 dari mana? Dari 5/6. Sehingga urutannya ya, setengah atau 1/2, 2/3, 3/4, dan 5/6. Itu cara-cara untuk mengurutkan pecahan. Kemudian jenis-jenis pecahannya ada 4 macam. Ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan satu lagi ada persen nanti di belakang ya. Untuk pecahan biasa sudah tahu semua bentuknya A per B, 3/4, 5/8, 2/9. Boleh misalnya di sini negatif, sama saja. Negatif 3/11, negatif 4/7. Misalnya di sini negatif. Nah, negatif 3/11, negatif 4/7. Ini masuk dalam kelompok pecahan biasa. Pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu pecahan yang merupakan gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Maaf Bu Guru salah nulisnya. Dari bilangan dan bilangan pecahan ini dan bilangan.
dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 2,5, 2 1/2. Asalnya dari mana? Kita uraikan di sini. 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5/2. 4 5/6. 4 kali 6 di sini 24 ditambah 5, tambah 5 hasilnya 29/6. Jadi 2,5 aslinya dari 5/2, 4 5/6 aslinya dari 29/6. Jadi kesimpulannya, pecahan campuran itu didapatkan dari pecahan biasa jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Itu jadi kalau pembilang lebih besar dari penyebut, maka akan terbentuk pecahan campuran. 5/2 ini pembilangnya 5, penyebutnya 2. 29/6 pembilangnya 29, penyebutnya 6. Itu pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan yang menggunakan penyebut per 100, per 10, per 1000, per 10.000 dan seterusnya. Ditulis dalam bentuk koma, 0,2. Nah, kita lihat karena di belakang koma satu angka, maka di sini jadi per 10. 0,2 berarti 2/10. 0,05. Nah, di belakang koma kan ada 2 angka. Maka karena di belakang koma 2 angka, maka di sini jadi per 100. 5/100. 3,047. Nah, di depan koma ada 3, berarti bulat ini. Jadi pecahan campuran. Kalau di belakang di depan koma ada bilangan selain 0, maka itu nanti akan menjadi pecahan campuran. 3. Nah, di belakang koma ada berapa? Ada 3, berarti per 1000. Bilangannya berapa? 47, sehingga menjadi 3/47/1000. Itu untuk pecahan desimal. Kemudian persen. Persen artinya per 100, yaitu pecahan yang menggunakan penyebut 100 atau per 100. 0/0 itu lambangnya ya. Contohnya 17% berarti 17/100. 30%, 30/100. 65%, 65/100. 125%, 125/100. Itu jenis-jenis pecahan. Ada 4 ya. Pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Kemudian sedikit kita masuk ke mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, pecahan desimal, dan bentuk persen. Di sini kita lihat contohnya 12/5. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Bisa nggak jadi pecahan campuran? Bisa. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga bisa dijadikan pecahan campuran. 12/5. 12 itu 10 tambah 2. 10 dibagi 10/5 ditambah 2/5. 10/5 berapa? 2 ditambah dengan 2/5, sehingga menjadi 2/5. Maka 12/5 jika dijadikan pecahan campuran, hasilnya menjadi 2/5. Kemudian kita jadikan pecahan desimal. 12 dibagi 5. Nah, bilangan pecahan desimal itu kan ada per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Kita ambil per 10-nya dulu. Bisa enggak 5 jadikan 10? Bisa. 10 dibagi 5. 10 bagi 5 dikalikan 12. 10 bagi 5 hasilnya 2, dikalikan 12 menjadi 24. 24/10. Nah, kalau sudah jadi per 10, kita langsung menjadi di sini 2,4.
Itu atau waktu di SDMI kalian sudah diajari progapet ya. 12 bagi 5. 12 bagi 5 sih bisa nggak bisa, dapatnya 2. 2 kali 5 berapa? 10. Kurangkan. Sisa 2. 2 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, karena nggak bisa, kita buat koma di sini. Kalau sudah buat koma, kita pinjam 0 kemana? Kemana saja kita pinjam 0? Kemana-mana ya? Kita pinjam 0. Jadi di sini menjadi 20. 20 bagi 5 bisa nggak? Bisa. Berapa? 4. Oh, berarti 12/5 sama saja dengan 2,4. Sama kan hasilnya ya? 2,4, 2,4. Tuh. Kemudian dijadikan bentuk persen. 12/5. Bisa nggak jadi per 100? Bisa. Nah, jadikan per 100. Jadinya berapa? 100 bagi 5. Berapa ketemunya? 20. 20 kali 12 berapa? 20 kali 12 hasilnya 240. Ini langkahnya di sini 100 dibagi 5 dikalikan 12. 100 bagi 5-nya 20 kalikan 12 hasilnya 240 per 100 sehingga menjadi 240%. Nah, itu sekedar mengenalkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Di sini kita pada pertemuan berikutnya akan membahas tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Oke? Ya, nanti yang nggak bisa atau yang belum paham, kalian bisa tanyakan japri ke Bu Guru. Tuh, silakan Bu Guru membuka japri untuk kalian yang mau bertanya tentang pelajaran, materi pelajaran atau nanti cara pembahasan soal. Silakan Bu Guru akan membuka ya, silakan japri kalian boleh, mau di grup juga boleh. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, kita tetap semangat walaupun masih masa pandemi. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan. Masker jangan sampai lepas. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID-19. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.